Oke, kali ini mau ngebahas HyperOS Global Version for Wired versi 1.0.2.0. Ini yang versi global ya guys, bukan versi Cina atau yang lain. Untuk cara flashingnya kemarin sudah aku share videonya, tinggal ditonton aja. Terus pelajari juga notisnya ya. Kalau sempat kalian bisa simak-simak juga obrolan yang ada di situ guys. Kemarin bloatware-nya nggak begitu banyak, malah bisa dibilang ini sudah deblot ya. Artinya untuk bloatware atau aplikasi yang nggak penting itu sudah dihapus guys. Cuman ntar kalian harus install media player sendiri ya, kayak Mi Video gitu. Di channel telegramku sudah aku sediain. Kalian bisa ketik aja di pencarian Mi Video, lalu kalian geser ke atas. Tuh ada Mi Video ya, atau video player APK. Di sini ada aplikasi app Foul bawaan bloatware-nya ya. Walaupun sebenarnya ini nggak penting banget, tapi nggak tahu juga kenapa kok bisa disendiriin kayak gini. Ini menu-menu di app Foul-nya. Menurut kalian app Foul penting nggak? Kalau menurutku sih nggak penting ya. Kemudian untuk kameranya dia pakai kamera yang kayak gini guys. Kayaknya HDR. Kemudian menunya seperti ini. Menu settingnya sayang banget watermarknya ini nggak ada ya. Untuk shutter sound ini bisa diem waktu kita disable. Tapi untuk fitur atau menunya memang nggak banyak ya. Untuk video ini 70p, 1080, 60 fps. Belum ada 4K-nya ya. Terus untuk menunya kayak gini. Dan sayangnya nggak ada image stabilization. Untuk menu potret ada di sini ya, sama aja menunya. Terus ada more juga. Ada panorama, time lapse, sama short video. Ya aku suka di sini tuh ada fitur buat edit ya. Nah kayak gini. Cuman untuk editnya ini nggak ada edit sky guys, nggak ada edit langit. Aku cari-cari nggak nemu. Tadi aku sudah sempat ngedit ya. Nah hasilnya kayak gini, jadi lumayan ya. Kita coba masuk ke menu setting, ke About Phone. Ini dia HyperOS Imran Rock ya maintainernya. Terus untuk detail info speknya seperti ini. Kernelnya sudah aku ganti pakai minimal KSU. Dan tipe kernelnya itu 4.4 ya, alias non repartisi build. Untuk kustomisasinya nggak banyak guys, artinya nggak ada kustomisasi yang buat apa ya, ngerubah-ngerubah status bar itu. Jadi masih standar banget. Cuman memang ada perbedaan dibanding sama MIUI ya. Ini ada sistem APPS updater, tapi waktu aku klik dia nggak ngefek. Terus ada juga mobile network. Apakah ada apa namanya itu 4G plus ya? Coba aku cari dulu. Sepertinya nggak ada ya. Terus more connectivity option menunya seperti ini ya. Di menu lock screen ada double tap, normal semua double tapnya, notifikasi dan status bar seperti ini. Terus untuk home screen seperti ini ya, aku settingnya di fast biar cepet ya. Terus ada app ini dan sebagainya. Menu-menunya ini ada yang baru, kalian bisa perhatikan. Di bagian recent apps ini ada dua mode ya, yang mode iOS sama vertikal ya stylenya. Terus show memory status, ada blur effect juga. Tampilan status barnya kayak apa, recent apps-nya kayak gini ya, kayak iOS. Kalau yang biasa ya kotak kayak biasa gitu, kalian pasti sudah sering lihat. Dan ada penunjuk RAM ya di bagian kanan atas. Cuman nggak ada tombol pilihan untuk cleanernya ya. Tapi untuk recent apps ini bisa kita kunci guys. Contoh kita klik tahan di bagian ini ya. Nah itu bisa kita kunci. Ada split, ada floating window sama pengaturannya. Terus ada pinning ya. Kalau kita pin seperti ini, ntar aplikasi yang kita pin itu nggak bisa kita ini guys, nggak bisa kita close. Contoh aja misalkan di bagian plus ini kita pin ya. Nah ini sudah kita pin, maka waktu kita tekan tombol back sama recent apps atau tombol home, dia nggak bisa keluar guys. Nah cara keluarnya kalian bisa tekan tahan tombol recent apps sama tombol back berbarengan ya. Nah habis itu bakal dibawa ke kunci layar, lalu sekarang bisa kita back guys. Nah ini bisa kita back sekarang. Untuk display brightness ada menu tambahan ya, yaitu AI Image Engine. Tapi di sini waktu aku mau aktifin tuh sekarang bisa aktif guys. Tadinya nggak bisa ya. Oke sekarang bisa aktif. Tadi perasaan nggak bisa dah. Kemudian sound dan vibration, dan sayangnya di sini nggak ada direct sound atau Mi Sound Enhancer-nya. Di bagian bawah ini sudah aku cari-cari ya. Kemudian untuk wallpapernya bisa kalian ubah-ubah ya, ada beberapa pilihan. Tema juga gitu, bisa kalian download tema dari sini. Untuk fingerprint, face data, dan screen lock ada face unlock juga. Kemudian untuk APPS
menunya seperti ini, ada app locker di situ ya. Terus untuk baterainya, semalam aku buat streaming nonton sepak bola itu hampir 2 jam, lebih deh kalau 2 jam itu, mulai jam 12 sampai subuh ya, habisnya segitu. Terus untuk menunya seperti ini, untuk current mode ada 3 pilihan. Terus kemudian baterai proteksi ada menu kayak gini. Terus ada juga additional fitur ya, menunya kayak gini. Kemudian di additional setting, menunya masih sama ya, cuman ada tambahan memory extension. Defaultnya itu di settingan 1 GB ya, tapi aku di sini nggak pakai memory extension, jadi aku off kan aja. Kemudian dicek di integrity API checker, yang kecentang cuma di bagian tengahnya doang guys. Tapi untuk safety netnya ini sudah tercentang dua-duanya ya. Dan di Play Store waktu aku cek, Protect sertifikasinya ini sudah certified ya. Kemudian untuk quick settingnya kayak gini modelnya, nggak ada teksnya ya, teks namanya gitu nggak ada di sini. Untuk menu yang lain ada di bawah sini, tapi aku rasa nggak penting, jadi aku biarin aja guys. Yang jelas kalau dilihat kayak gini, menunya standar aja ya. Kalau di bagian slide kiri itu ada notifikasi guys. Untuk hasil pengetesan CPU routing dan Antutu di kernel extended kernel 44 Allcam EAS, Antutunya dapat segini. Padahal ini sudah overclock ya. Harusnya bisa nyampe 160.000 lebih harusnya. Dan anehnya ini untuk baterainya atau suhu baterainya itu nggak kedetek guys. Nah kemudian aku ganti pakai kernel yang lain, kernel minimal tadi, dapatnya itu malah kayak gini ya. Di score is abnormal, di score is abnormal semua, kayak gitu, 143 ribuan. Terus hasil CPU routingnya kayak gini, ini non OC ya, bukan overclock. Jadi dari pengetesan ini bisa disimpulkan HyperOS di Redmi Note 5 kurang ya. Tapi mungkin kalau buat daily doang, kayaknya sih masih bisa lah. Kalau untuk game nggak cocok guys, tadi aku pakai buat main game Subway Surfer itu aja setak-setak ya. Terus untuk pengecasannya ini pun nggak terdeteksi support fast charging, tapi menurutku untuk chargingnya ini lumayan cepet kok guys. Ya wes gitu aja, misalkan kalian ada unek-unek atau mungkin pengen nambahin info soal custom ROM ini silahkan komen di bawah. Thank you udah nonton, see you, bye bye.